Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang pernah mengalami keluhan pusing berputar-putar ya, ataupun ketika berjalan tuh goyang-goyang ya, seperti mabuk kapal. Nah, ada yang sedang mengalaminya mungkin saat ini. Nah, ini bisa saja ya teman-teman, kalau orang bilangnya ini vertigo. Nah, untuk vertigo ini ada pantangan yang perlu dihindari ya, supaya gejala vertigonya cepat sembuh ya, ataupun tidak ada keluhan vertigo lagi. Vertigo bisa muncul secara tiba-tiba, dan yang mengalami vertigo itu ada yang cuma mengalaminya sebentar ya, ada yang mengalaminya lebih lama. Kemudian ya munculnya bisa saja ya ketika teman-teman merubah posisi tubuh, posisi kepala. Biasanya orang yang vertigo ini akan lebih nyaman saat memejamkan mata. Nah, bahkan keluhan ini ya bisa menyebabkan mual ataupun muntah. Supaya keluhan vertigo tidak makin memburuk dan supaya cepat sembuh atau supaya vertigonya tidak kambuh ya, ada beberapa pantangan yang harus teman-teman hindari. Nah, yang pertama, sering terlambat makan. Nah, sebaiknya teman-teman ya atur jam makannya. Pola makannya diatur ya, waktu makannya diatur dengan tepat ya, dengan baik. Kemudian jamnya itu kalau bisa dibuat supaya sama terus ya. Jangan sampai teman-teman terlambat makan. Ya, karena kalau terlambat makan, ini membuat tubuh teman-teman nanti kekurangan ya sumber energi utama tubuh. Nah, ini akhirnya membuat ya organ-organ tubuh kita ini tidak bisa bekerja secara maksimal, ya, tidak bisa bekerja dengan baik. Ya, akhirnya nanti teman-teman termasuk otak, ini akan kesulitan untuk bekerja dengan optimal. Muncullah keluhan pusing, sakit kepala, ya lemas. Nah, bisa saja ya nanti vertigonya itu mudah kambuh. Nah, yang sudah ada vertigo ya bisa makin memberat ya keluhan vertigonya. Yang kedua, menggerakkan kepala secara tiba-tiba. Nah, ini nggak boleh juga ya orang yang vertigo ini sebagai pantangan betul-betul ya, menggerakkan kepala tiba-tiba, noleh kanan, noleh kiri, noleh atas, noleh ke bawah secara tiba-tiba, itu nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Karena kalau seandainya teman-teman tiba-tiba itu bisa muncul nanti keluhan vertigonya bisa kambuh, yang vertigonya sedang kambuh ya itu bisa makin berat ataupun munculnya nanti terus-terusan. Kok bisa, Dok? Nah, jadi memang teman-teman ya, gerakan tadi itu bisa membuat otak dan juga telinga bagian dalam ini menjadi lebih sensitif ya. Nah, ini bisa memicu akhirnya vertigo. Yang ketiga, mengubah posisi tubuh terlalu cepat. Nah, konsepnya sama seperti tadi. Menggerakkan kepala tiba-tiba nggak boleh ya, mengubah posisi tubuh terlalu cepat juga nggak boleh. Misalkan teman-teman ya dari posisi baring langsung berdiri ya dengan cepat, ataupun dari duduk lalu berdiri dengan cepat. Nah, ini bisa memicu nanti teman-teman tekanan darah rendah ataupun hipotensi ortostatik ya. Nah, ini nanti teman-teman biasanya mungkin ada yang pernah mengalaminya ya. Misalkan dari duduk berdiri ya cepat-cepat, tiba-tiba pandangan jadi kabur ya, ataupun kunang-kunang ya bahasa awamnya. Nah, ini juga bisa memicu nanti vertigonya jadi kambuh. Jadi teman-teman ya, misalkan saat bangun tidur atau setelah berbaring ya, itu jangan langsung ya berdiri ya. Jadi coba dulu duduk dulu sebentar, 5 menitan ya, baru nanti berdiri. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman tidak mengalami tekanan darah rendah ya. Jadi bertahap ya, jangan mendadak, jangan buru-buru. Berdiri saja pelan-pelan. Yang keempat, mengkonsumsi makanan tinggi garam. Jadi teman-teman ya, kita kalau konsumsi garam itu sebenarnya boleh ya, tapi jangan berlebihan. Apalagi teman-teman suka makan yang asin-asin, ini nggak boleh. Ya, jadi teman-teman kita kalau orang dewasa ya itu disarankan hanya 1 sendok teh atau sekitar 5 gram per hari kurang lebih ya. Kenapa nggak boleh? Jadi teman-teman gini ya, kalau seandainya teman-teman makan tinggi garam, sebenarnya ini ada hubungannya dengan kesehatan secara umum ya. Nah, nanti kerja ginjal jadi berat, kemudian adanya resiko nanti tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian memicu adanya ketidakseimbangan cairan dalam tubuh, akhirnya bisa menyebabkan vertigo. Jadi teman-teman ya, batasilah konsumsi makanan yang asin-asin, tinggi garam, misalkan makanan cepat saji, makanan kemasan, makanan olahan, ya daging olahan, makanan kaleng. Nah, jadi teman-teman ya,
Kalau seandainya masak pun di rumah, misalkan pakai garam atau pakai MSG, jangan berlebihan. Yang kelima, makanan tinggi gula. Bukannya hanya orang diabetes ya yang nggak boleh makanan tinggi gula, orang obesitas juga nggak boleh makanan tinggi gula, ya dibatasi. Orang vertigo pun sama ya. Jadi teman-teman, orang vertigo itu kurangi makanan manis. Ya karena kalau makanan manis teman-teman konsumsi berlebihan, ini bisa meningkatkan tekanan cairan dia di dalam telinga. Akhirnya bisa menyebabkan vertigo. Nah jadi teman-teman ya, hindari makanan manis ya, misalkan minuman kemasan, makanan manis-manis ya, coklat, kue manis dan sebagainya. Pokoknya makanan manis-manis. Nah atau teman-teman misalkan ya mengkonsumsi minuman manis yang dibuat sendiri, ya itu tidak lebih dari 4 sendok makan atau sekitar 50 gram ya. Nah, jadi harus kurang dari itu. Kalau seandainya teman-teman saya nggak makan gula dok, saya nggak minum ini, itu lebih bagus ya teman-teman. Karena makanan yang kita makan pun itu sudah ada gulanya ya. Misalkan makan nasi, ya makan yang lain-lainnya itu sudah ada gulanya. Begitu juga misalkan teman-teman makan buah-buahan ya, itu ada gulanya juga. Yang keenam, mengkonsumsi kafein. Nah, siapa yang suka teh atau suka kopi, ya ini nggak apa-apa sebenarnya, tapi jangan berlebihan. Nah, karena kalau mengkonsumsi kafein ya berlebihan, ya ini teman-teman bisa meningkatkan risiko terjadinya vertigo. Kok bisa? Nah, begitu ya pertanyaannya. Jadi teman-teman ya, kafein ini kan dia sifatnya diuretik ya. Jadi ini dia akan merangsang teman-teman sering kencing, sering buang air kecil. Nah, ini akan menyebabkan teman-teman nanti bisa saja dehidrasi. Kalau dehidrasi nanti memperburuk gejala vertigo. Yang ketujuh, konsumsi alkohol. Nah, teman-teman ya, alkohol ini sebenarnya sama seperti rokok ya. Itu nggak bagus untuk kesehatan tubuh kita secara umum karena dia mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Ya, bisa menyebabkan dehidrasi juga. Nah, kemudian bisa menimbulkan keluhan vertigo, jadi kambuh ataupun memperburuk keluhan vertigo. Nah, yang kedelapan, merokok. Nah, kenapa? Ya jelas ya, rokok ini kan ya dihisap, dibuang, dihisap, dibuang. Ya asapnya itu yang bisa merusak tubuh kita. Ada kandungan zat-zat kimia, dia merusak pembuluh darah, merusak saluran pernapasan. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh kita. Akibatnya apa? Akibatnya nanti teman-teman mengalami vertigo. Nah, jadi memang teman-teman kalau punya vertigo itu harus waspada ya. Lebih hati-hati untuk menghindari pantangan vertigo tadi. Nah, jangan lupa cukup istirahat, kelola stres dengan baik ya, cukupi kebutuhan cairan, minum 8 gelas air putih ya per hari ataupun 2 liter, olahraga ringan ya, misalkan jalan kaki ya, berenang. Nah, ini bisa. Kemudian yang penting tadi ya, hindari makanan dan minuman pemicu vertigo. Serta ya teman-teman mungkin bisa melakukan ya tips-tips tadi supaya vertigonya tidak kambuh, tidak bertambah berat. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.